إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, kebahagiaan seorang hamba terletak pada hatinya. Seorang hamba tidak akan pernah bahagia kecuali apabila hatinya dipenuhi dengan iman dan Islam. Berapa banyak manusia yang mencari kebahagiaan namun dengan jalan yang tidak disyariatkan. Maka kewajiban seorang hamba yang pertama kali adalah mengenal Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena itu merupakan sumber kebahagiaan seorang hamba. Bahkan kebutuhan hati kita mengenal Allah melebihi kebutuhan badan kita kepada makanan dan minuman. Karena kehidupan hati ya akhal Islam lebih agung, lebih besar daripada kehidupan badan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menggantungkan keselamatan seorang hamba di hari kiamat dengan keselamatan hati. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang dan membawa hati yang selamat. Di hari itu harta, di hari itu anak-anak, pangkat, kedudukan dari kehidupan dunia sudah tidak ada manfaatnya, kata Allah, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari apa, akhi? Tentu selamat daripada mempersekutukan Allah, mengagungkan selain Allah. Selamat dari penyakit-penyakit hati. Oleh karena itu ya akhal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum, perhatian seorang hamba terhadap hatinya hendaknya lebih daripada perhatian dia terhadap badannya. Lihat orang-orang munafik, mereka lebih memperhatikan badannya dibandingkan dengan hatinya. Allah mensifati orang-orang munafik itu, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila kamu melihat mereka, badan-badan mereka membuat kamu kagum. Kenapa? Karena orang munafik lebih memperhatikan badannya, jasadnya ketimbang hatinya. Sementara kita sebagai orang yang beriman seharusnya lebih memperhatikan hati dibandingkan dengan badan. Akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Allah menilai seorang hamba dari hati. Allah tidak menilai dari sisi kuantitas tapi kualitasnya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "La tasubbu ashabi," jangan kalian mencaci maki para sahabatku. "Walladzi nafsi biyadihi, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Jangan kalian mencaci maki para sahabatku, demi zat yang diriku berada di tangannya, kalaulah salah seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar gunung, itu tidak akan sampai kepada infak mereka 1 mud atau setengah mudnya emas. Yang menentukan bukan banyak, akan tetapi iman yang ada di hati-hati mereka. Karena keimanan mereka luar biasa, melebihi kekarnya kokohnya gunung.
Keimanan mereka yang dahsyat di hati-hati mereka menghunjam. Itulah yang menyebabkan amalan soleh mereka yang sedikit dinilai oleh Allah dengan pahala yang sangat banyak sekali. Maka dari itulah ya akhul Islam, ketika seorang hamba semakin bening hatinya, semakin menghunjam keimanan di dadanya, semakin kuat keikhlasannya, maka amalan yang kecil pun menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah kata para ulama, amalan yang paling utama adalah amalan hati. Dan amalan hati lebih agung dibandingkan dengan amalan anggota badan. Ketika Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, imanun billah, beriman kepada Allah. Kemudian apa wahai Rasulullah? Kata Abu Hurairah, kata Rasulullah, berjihad fi sabilillah. Kemudian apa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, haji mabrur. Padahal kata Ibnu Qayyim, berjihad mengorbankan harta, jiwa raga, bahkan kesulitan demi kesulitan kita hadapi dalam berjihad di jalan Allah. Tapi ternyata iman yang merupakan tasdiqul qalb, pembenaran dengan hati, keyakinan hati, itu jauh lebih besar daripada jihad fi sabilillah. Ini menunjukkan kata Ibnu Qayyim bahwasanya amalan hati lebih utama dibandingkan dengan amalan badan ya akhul Islam. Maka dari itulah derajat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung hatinya ya akhi. Mungkin seorang hamba banyak amalan solehnya, banyak ibadahnya, dan satu lagi amalan solehnya tidak banyak, tapi hatinya dipenuhi dengan iman dan Islam, dipenuhi oleh rasa takut kepada Allah, dipenuhi dengan ma'rifat yang kuat terhadap Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka yang kedua itu mungkin jauh lebih baik daripada yang pertama. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, ada dua orang, yang satu ahli ibadah, banyak ibadahnya kata orang ini, sementara yang satu dia ibadahnya tidak banyak, akan tetapi ia punya ilmu. Kata Rasulullah, keutamaan orang yang berilmu itu dibandingkan dengan ahli ibadah seperti aku dibandingkan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Kenapa? Karena ilmu itulah ya akhi yang meluruskan keimanan. Ilmu itulah ya akhul Islam yang mendatangkan keyakinan. Tidak mungkin seorang hamba yakin dengan sebetul-betulnya yakin kecuali dengan ilmu. Dan ilmu itu ibadah hati, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Karena dengan ilmu kita memahami dengan hati kita tentang ayat-ayat Allah, tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan juga kata beliau bahwa ibadah hati lebih agung daripada ibadah badan. Cobalah periksa hati-hati kita, sampai sejauh mana rasa takut kita kepada Allah. Kita lihat di saat kita sendirian, mungkin ketika kita di hadapan manusia kita takut karena kita malu di hadapan manusia berbuat maksiat. Tapi ketika kita di saat sendirian, benarkah kita orang-orang yang takut kepada Allah? Itulah parameter rasa takut kita di saat kita sendirian. Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya yang takut, orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaibi, di saat sendirian, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobalah ya akhwat Islam, periksa hati-hati kita. Sudah sejauh mana cinta di hati kita? Karena cinta itu motor dalam kehidupan. Seorang manusia semangat mencari harta di saat dia cinta kepada harta. Dan semangat seseorang ditentukan oleh rasa cintanya. Seseorang yang sangat cinta kedudukan, dia akan semangat mengejarnya. Orang yang cinta harta, dia akan semangat mengejarnya. Maka orang yang mencintai Allah pasti akan terlihat semangatnya dalam ketaatan. Tapi ketika lisan-lisan kita berkata, saya cinta Allah, sementara semangat kita menaati Allah lemah, kita katakan cinta Anda hanya di lisan Anda. Karena
hakikat cinta itu yang melahirkan semangat ya akhal Islam, mendekatkan diri kita kepada yang kita cintai, Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dia satu-satunya zat yang paling kita cintai seharusnya. Maka semangat kita menuju ketaatan seharusnya lebih daripada semangat kita menuju harta ataupun kedudukan. Namun kenyataan yang kita rasakan adalah Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Justru kalian malah lebih mementingkan kehidupan dunia, sementara akhirat itu lebih baik dan lebih kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, ibadah hati adalah merupakan seagung-agungnya ibadah. Seorang hamba yang ketika ia sendirian, ia menangis, lalu ia pun mengingat dosa-dosa dan ia pun berlinang air mata. Itu akibat daripada rasa takut dia kepada Allah. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, naungan arasy-Nya. Siapa di antara mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah." Dan orang yang berzikir kepada Allah sendirian, lalu berlinanglah air matanya. Di saat ia sendirian, ia merasa asik berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat ia sendirian, rasa takutnya kepada Allah luar biasa. Itulah orang-orang yang mengenal Allah ya akhi, yang beribadah dengan hatinya. Ini dia Al-Hasan Al-Basri. Beliau seorang yang sangat ternama dan masyhur di zamannya. Seorang laki-laki yang menemani Al-Hasan Al-Basri melihat ibadah Al-Hasan Al-Basri biasa-biasa saja. Suatu ketika kata orang ini, di perjalanan yang sangat gelap, lampu-lampu padam. Kemudian setelah kami hidupkan lampu-lampu, aku melihat Al-Hasan Al-Basri, ya, dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat tidak dilihat orang, dia biasa saja, tapi ketika ia sendirian, ia menjadi orang yang sangat takut kepada Allah. Sudahkah kita seperti itu ya akhul Islam? Ataukah rasa takut kita itu hanya untuk dilihat manusia saja? La wallah. Maka kewajiban kita ya akhul Islam, perhatikan hati-hati kita. Ingat keselamatan kita di hari kiamat tergantung kepada keselamatan hati-hati kita ya akhul Islam. Adakah penyakit-penyakit hati yang ada di hati kita itu bertengger, berupa cinta dunia, berupa kesombongan, berupa ujub, demikian pula memandang remeh manusia, berupa cinta harta dan kedudukan? Adakah itu masih bertengger di hati kita ya akhul Islam? Bila itu ada, waspadalah, karena itu yang menyebabkan kita tidak selamat dalam kehidupan akhirat nanti. Maka ya akhul Islam azakumullah, seorang mukmin lebih layak untuk memperhatikan hatinya dibandingkan dengan memperhatikan anggota badannya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا بذنوبنا يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.